Terus gue kaki palsu gue tuh rusak dan akhirnya gue mau harus di apa namanya pakai tongkat doang, keadaan langsung bener-bener real pakai kaki satu doang. Oke teman-teman, balik lagi sama gua Chandra Wahyudi. Di video kali ini gua bakal ceritain kebangkitan gua, bangkit gua dari keterpurukan gua, terus gua bisa seperti ini, terus kisah-kisah gua, dan gua mau nunjukin semua foto-foto gua dari gua kena kanker tulang, terus dari yang kecil sampai yang udah habis diamputasi. Pantengin terus video gue kali ini ya. Oke, awal mula gue bisa bangkit lagi, terus yang pertama gue bisa sekolah lagi. Awal mula gue bisa sekolah lagi itu dari orang tua gue, kemauan gue juga, terus dukungan support dari teman-teman di sekitar lingkungan gue itu, terus teman-teman media sosial gue itu benar-benar mendukung gue buat sekolah lagi. Awal mula gue sekolah itu, awalnya kan gue dulu tinggal itu gue ngurus surat pindah dulu yang gue cerita itu. Gue dulu tinggal di Depok, terus gue ngurus surat pindah ke Jakarta. Akhirnya buat gue gimana ya, awalnya itu bener-bener itu gue pertama kali gue buat ikut bukan sosialisasi sih, jadi kayak gue masuk lagi ke dunia gue yang dengan keadaan gue seperti yang baru ini. Jadi keadaan gue udah diamputasi, nggak kayak dulu lagi. Itu awalnya sempat malu sih ya, malu kenapa sih gue bisa kayak gini gitu, bisa beda gitu, Allah bisa nggak adil gitu. Gue sempat mikir kayak gitu, tapi kesininya juga, oh berarti temen gue nerima gue apa adanya. Awal juga sih gue sebenarnya itu pakai kaki palsu, cuman gue masih merasa minder soalnya gue pakai tongkat. Dan itu benar-benar gue di sekolah itu gue sendiri benar-benar pakai kaki palsu, pakai tongkat juga ya. Nah itu di situ gue dapet support lagi dari guru-guru gue, terus dari teman-teman gue. Ya emang ada aja gitu ya, orang-orang kayak menilainya, ih ngapain sih dia udah kakinya dibuat, cuman dia pakai tongkat, kenapa nah, itu banyak sih yang bertanya-tanya kayak gitu. Cuman ya gue nanggepinnya positif lah. Mungkin orang nggak tahu keadaan gue gimana sih sebenarnya gitu. Nah pada akhirnya gue itu naik ke kelas 2, terus ke kelas 3. Itu dia, gue dari kelas 2 terus naik ke kelas 3 terus gue kaki palsu gue tuh rusak dan akhirnya gue mau harus pakai tongkat doang, keadaan langsung bener-bener real pakai kaki satu doang. Aktivitas sekolah gitu di kelas 3 gue itu sempat sih agak malu, cuman ya gue modal pede, nggak usah minder sih menurut gue. Nah itu bener-bener alhamdulillahnya itu ditanggapin positif dari guru-guru gue, teman-teman gue juga saling malah mensupport gue untuk bagus kan, ini kayak gini aja, lu juga aktivitas nggak terlalu terbebani dengan kaki palsu yang jalannya lama atau gimana. Nah itu teman-teman yang support gitu juga. Dan terus habis itu gue diajak kemana, diajak main nongkrong gitu kan, masih anak SMP, terus diajak nongkrong, oke gue ikut ya kan. Dari situ gue juga mulai jadi diri gue bangkit gitu, mulai kepercayaan diri gue mulai bangkit. Gini ya, berarti gue tuh nggak pede gitu ya kan. Nah akhirnya setelah itu gue lulus. Nah pas dia habis lulus ini gue mulai mulai takut ke lingkungan baru lagi di SMK. Nah pada akhirnya ya udah, orang tua gue udah bilang nggak usah malu sama diri sendiri, percaya aja, udah biasa aja, anggap aja kayak di teman-temannya sama kayak di SMP. Jadi akhirnya gue itu benar-benar pertama kalinya gue sebanyak itu lingkungan gue ngikut
apa mos gitu ya, mos di SMK. Pas gue masuk ke salah satu SMK gue ikut mos, terus ikut baris semuanya itu sampai semua orang tuh gimana ya, salut alhamdulillah sama gue. Cuman gue biasa aja gitu ya, menurut gue sih apa yang gue bisa, apa yang itu, apa yang gue nggak mau dibedain gitu. Istilahnya gue tuh nggak mau dibedain, gue nggak mau dikasihanin. Kalau menurut gue dengan kondisi yang kayak gini juga nggak bisa gitu, namanya kita harus dikasihani atau dibeda-bedain, itu nggak boleh sih sama sekali. Dan lanjut cerita, setelah gue kelas 1 gue masih main terus ya kan, habis mos terus gue sosialisasi, kayak gue ikut nimbrung gitu, ikut nongkrong lagi sama teman-teman. Ya alhamdulillah teman-teman gue juga nanggepin positif, terus bantu support gue biar gue gak minder, terus nggak kayak orang-orang nyerah ya, kayak orang-orang yang di luar sana yang nyerah gitu. Pokoknya dia soalnya motivasi gue banget. Terus ada yang bilang dia salut sama gue juga, ya alhamdulillah. Akhirnya gue bisa saling motivasi, bisa sharing tukar pikiran juga, buat saling sharing gimana sih bisa sekuat ini, bisa saling bersyukur ini gitu. Yang alhamdulillahnya kayak gitu. Terus next itu pas itu gue di situ ada di kelas 1 itu gue ada ikut ngelatih gitu. Dari itu kan SMP sih emang gue udah mulai ngelatih, cuman nggak terlalu sering. Nah kira gue di SMK kelas 1 gue sering ngelatih anak-anak itu, ngelatih SSB itu. Dan nanti itu gue jelasin di aktivitas gue deh terakhir nanti di video ini. Akhirnya next gue naik ke kelas 2, terus akhirnya gue ikut itu kan ada school futsal gitu, gue ikut. Nah akhirnya di situ gue ikut. Kenapa gue bisa ikut school futsal dan gue itu posisi jadi kiper ya kan. Nah akhirnya gue ikut, gue disupport sama teman, jadi kan ikut aja nggak apa-apa, siapa tahu bisa ikut latihannya. Akhirnya latihan kepilih. Dan itu benar-benar pertama kali gue turnamen di SMK, di SMA ya Dika di Duglo. Itu gue benar-benar pertama kali gue itu turnamen, dan itu disaksiin benar-benar satu sekolahan, terus sampai guru-guru itu nonton. Dan di situ gue sempat gimana ya, terharu juga sih, terus sempet kayak drop gitu, mental gue belum ada sama sekali gitu. Nah yaudah, mau nggak mau gue harus bener-bener beda dong buat bawa nama sekolah juga ya kan, nama sekolah gue. Dulu gue sekolah SMK di SMK Putra Satria di daerah Selukaya sini, deket tol Universe itu. Nah next cerita, nggak sampai di situ aja sih, alhamdulillahnya gue bisa bikin orang-orang termotivasi buat gue di dalam dunia futsal. Nah, akhirnya gue kenal futsal, gue kenal sama temen-temen orang-orang yang benar-benar berpengalaman di futsal. Terus gue bisa ketemu sama dulu idola gue kiper Manteli Salendra, terus semua tim-tim Liga Pro gue bisa bisa ketemu apa yang gue pengen, apa yang pengen gue itu inginkan ketemu, terus gabung tim gitu. Ya alhamdulillah sampai gue lulus pun ya alhamdulillah gue bisa menyalurkan bakat gue di bola lagi. Dan itu mulai titik bangkit gue di awal gue kenal futsal. Nah setelah itu setelah kenal futsal di tahun 2018 gue juga itu kan udah mau lulus. Pas setelah lulus gue diajak gabung sama tim Minaf yang Garuda, tim Indonesia Amputi Football gitu. Gue di situ diajak gabung buat main pertama kali perdana di Malaysia. Itu nanti gue ceritain juga, itu bakalan gue bikin kontennya itu. Nah setelah itu kalau menurut gue ya, kesimpulan gue dari semua cerita gue dari awal, dari SMP sampai sekarang, intinya apapun hobi kalian, apapun keadaan kalian itu gak pokoknya keadaan kalian seperti apapun, jangan buat halangi hobi-hobi kalian, impian kalian. Nah insya Allah dengan
kita yang selalu bersyukur, terus berdoa, berusaha, semangat paling utama, dan tinggal semua berserah diri kepada Allah. Itu semua insya Allah bakal lihat usaha-usaha kita dan benar-benar lihat proses-proses kita. Nah, setelah itu nggak di situ aja sih, kita benar-benar harus bisa ngelawan trauma kita sih. Ibarat kata kalau gue sih, gue kena kanker tulang itu akibat main bola, tapi alhamdulillah dengan gue lawan trauma gue, bangkit gue dari sepak bola juga. Oke, sekian cerita gue, dan nanti gue bakal kasih video-video gue, aktivitas-aktivitas gue di konten gue next. Terus nanti gue cantumin foto-foto gue setelah gue diamputasi, dan setelah amputasi pas lagi keadaan gue seperti apa, kurus badan gue kayak gimana, nanti gue ini. Thank you. Oke, buat teman-teman, thank you udah nonton video gue dari part 1 sampai part 2, yang dari gue keadaan yang tadinya sempurna, bukan gue yang sekarang gak sempurna juga, yang tadinya gue kakinya 2, terus sekarang harus bisa dengan dunia baru gue, itu kaki 1 yang awalnya gue terpuruk sampai sekarang gue bisa bersyukur sampai sekarang. Terima kasih udah nonton. Next gue bakal bikin konten-konten gue, aktivitas gue, main bola, naik gunung, terus gue balap juga. Tapi di balap gue bakal kontennya mungkin agak lama, karena emang ada gue lagi mengikuti satu kegiatan yang nggak bisa diganggu sama sekali. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gua. Stay tune terus YouTube channel gua buat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan jangan lupa di subscribe, terus bunyiin loncengnya ya. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, apabila ada kekurangan jangan BTS di